kembali lagi di acara Aku Suka Menuturkan GKJ Samirano Baru. Kami sebagai penyelenggara dari Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Samirano Baru. Dengan saya, Vincent. Dan saya, Desta. Oke. Kevin. Aku suka menuturkan kali ini, temanya apa ya Mas Kevin? Aku suka menuturkan kali ini kita temanya pacaran sing bener ki kepiye. Bahaya kuwi Mas, pacaran sik bae iki piye? Sik bener nih radong aku. Tekan sak. Jawab, aku sing jawab. Kita akan mendatangkan seseorang yang mungkin sesuai di bidangnya. Oh. Siapa? Udah tahu? Kayaknya Pak Pendeta Ardi ya? Malah. Ya bukan. Ya. Wow. Ya, jadi pembicara kita hari ini adalah Pendeta Ardi Tulus. Oke. Udah ngeluarin single apa aja Mas Tulus? Ini baru nulis lagu, Wah, lagi siap. rilis. Ini bukan Tulus yang penyanyi, tapi Pendeta Ardi Tulus ini pendeta dari GKJ Sarimulyo. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik, sehat. Kalian sehat juga tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Puji Tuhan, sehat. Kira-kira kesibukannya apa ya Mas? Ini kesibukan masih jadi pendeta. Oh. Jadi masih Selain pas pakai firman apa Mas? ya apa ya kesibukan pendeta pada umumnya lah. Apalagi di masa-masa pandemi gini tuh. Kan juga banyak juga yang dari Sarimulyo juga yang terdampak juga. Enggak cuman masalah pekerjaan juga, apalagi yang juga terdampak terpapar juga. Tapi puji Tuhan sih sekarang sudah nggak ada, artinya sudah nol untuk kasus COVID di Sarimulyo. Tapi untuk kemarin-kemarin, tapi juga sekarang juga dampak-dampak psikologis juga banyak loh. Apalagi yang sepuh-sepuh, apalagi terus juga yang anak-anak gitu-gitu. Ya seputar itulah Mas Yonta. Tapi puji Tuhan ya Mas, maksudnya sekarang ini kondisinya udah ya puji Tuhan jauh lebih baik lah. Iya, dari betul. sebelum-sebelumnya. Mm-mm. Oke Mas Ardi, jadi ini kan ASM kita kali ini kan yang menyelenggarakan kan Komisi Pemuda Remaja ya Mas. Nah makanya sekarang tema kita hari ini kan yang sesuai dengan pemuda remaja banget gitu. Pacaran sing bener ki kepiye gitu. Nah ini kan kategori pemuda remaja lah ya dari Mas SM Ya dari SMP, SMA, kuliah ya. Iya, kuliah. Ya, kuliah gitu dan ini targetnya kita. Nah, makanya kita angkat nih pacaran sing bener iki piye. Jangan iki pacaran iki oleh apa ora. Nah, ini ada enggak sih di Alkitab gitu yang memperbolehkan pacaran ya. Nah, dari seorang sudut pandang Pak Pendeta. Ini bilangnya Pak Pendeta atau Mas? Masih. Oh, Sing siap. luwih kan. Sing luwih nom. Oke. Gimana Mas Ardi? Menurut Mas Ardi? Kalau ya sependek yang saya tahu ya tentang pacaran, kalau di Alkitab sendiri sih ini mungkin saya bisa salah. Tapi sependek yang saya tahu itu memang tidak ada yang ansih ngomong tentang pacaran boleh atau enggak gitu. Tapi banyak hal-hal atau banyak ayat-ayat, banyak cerita-cerita yang berbicara tentang sebuah pengenalan kan gitu. Tentang pengenalan, tentang saling memahami, saling mengasihi kan. Apalagi kalau kita bicara tentang saling mengasihi kan itu banyak banget kamu sekarang golek ayat pirowe mesti ono tentang saling mengasihi. Dan juga tentang saling mengenal itu juga banyak. Apalagi tentang kita mengenal Allah, kita juga mengenal diri kita gitu. Nah, kalau dari sudut pandangku ya pacaran itu kan apa ya? Sarana untuk mengenal kan. Jadi waktu fase untuk dua orang itu saling mengenal kan gitu. Kan ya mungkin ada yang teman-teman kita yang lain atau saudara-saudara kita yang berprinsip bahwa pacaran itu nggak usah gitu. Tapi kalau dari saya sendiri atau mungkin juga dari yang beberapa yang kita yakini gitu ya, bahwa ya saling mengenal itu sesuatu yang pasti gitu. Sesuatu yang pasti harus dilakukan gitu. Bahkan kita untuk mengenali diri kita sendiri aja kan kadang butuh waktu kan gitu. Kadang kita dari kecil sampai sekarang pun ketika ditanya kowe iki koyo ngopo to Vin? Kowe iki sing asli iki kowe iki sopo atau kowe iki koyo ngopo? Itu kan tentang pengenalan diri. Itu aja kan kita belum tentu bisa menjawab dengan 100% bahwa saya itu seperti ini. Iya. Nah, apalagi kalau kita mengenal orang lain gitu. Jadi ya pacaran itu sesuatu yang sangat-sangat penting menurut saya dalam fase pengenalan itu. Ini itu sih dari kudu saling kenal. Berarti ya kalau di Alkitab sendiri nggak ada firman yang tentang pacaran gitu ya Mas? Nah, kalau ya itu tadi sependek yang saya tahu dan mungkin bisa salah. Mungkin kalau teman-teman yang tahu nanti bisa komen atau bisa kasih input ke saya juga tentang kalau yang secara pasti pacaran itu saya belum menemukan. Lebih tepatnya mungkin itu.
saya belum menemukan tentang yang pacaran yang ansih, tentang itu konteksnya memang pacaran gitu. Iya. Tapi beberapa tentang pengenalan pun juga, kedekatan tentang lawan jenis itu juga banyak, tentang apa, kedekatan dalam artian relasi gitu, ada banyak juga di teks-teks Alkitab gitu, tentang kedekatan lawan jenis gitu, maksudnya tentang ketertarikan lawan jenis sebagainya. Itu sih. Ada mungkin yang dibilang Mas Ardi, ya kalau yang mungkin dari teman-teman Muslim misalnya, ada yang istilah ta'aruf, artinya dia tidak boleh pacaran. Langsung gas nikah. Langsung nikah. Nah, di iman Kristen ada nggak Mas? Maksudnya yang tadi nggak ada pacaran, tapi istilah ta'arufnya gitu. Ada aturan-aturan tersendiri nggak dari Alkitab tentang pacaran ini? Tentang pacaran. Iya. Sebenarnya mungkin kalau dari teman-teman kita Muslim, mereka punya cara pandang sendiri. Artinya kenapa mereka menekankan tentang ta'aruf? Karena kalau yang sedikit yang saya tahu adalah bahwa kenapa mereka menghindari pacaran, karena seringkali di dalam masa pacaran ini justru terjadi dosa-dosa yang tidak diinginkan gitu dari konteks mereka. Sehingga ya udah lebih baik langsung nikah. Itu mungkin salah satu alasannya itu dari teman-teman kita. Dan mungkin dalam hal-hal tertentu mungkin ada sisi baiknya juga dalam ta'aruf ini gitu. Tapi dalam sisi kita yang namanya mengenal orang itu kan ketika langsung menikah itu kan seperti apa ya, kita kan menikah dengan seseorang itu kan satu untuk selamanya kan. Kan nggak mau toh kita bahwa kita nikah cuma mau sebulan, kita nikah cuma mau 2 bulan atau apa. Targetnya kan ya udah hidup bersama dia, ya udah sepanjang perjalanan kita dengan dia gitu loh. Jadi ya kalau kita mau hidup dengan seseorang itu untuk selama-lamanya, artinya untuk waktu yang sangat panjang sampai kita dipanggil Tuhan katakanlah, berarti kan kita juga harus menentukan kemantapan hati kan, kemantapan hati dengan orang itu. Nggak mungkin kan kita menjalani hidup dengan orang yang tidak kita serak gitu. Kalau dulu mungkin ada istilah perjodohan gitu ya, orang dijodohkan terus kok kayak ketemu kowe dijodohkan kowe nikah karo kae gitu kan. Tapi kan sekarang ada pertimbangan lain yang yang kita jadikan pertimbangan gitu ya. Sehingga ketika kita mau menentukan bahwa saya mau menikah dengan itu, katakanlah kalau kita bicara tentang pernikahan, berarti kan harus ada kemantapan dulu. Nah, kemantapan itu kan dibangun dengan pengenalan gitu. Kalau orang yang nggak kenal kan nggak mungkin bisa mantap gitu. Nggak mungkin bisa menetapkan bahwa oke, saya mantap di sini. Tetapi harus juga ya keduanya juga saling tahu kowe iki koyo ngopo, aku iki koyo ngopo. Ibaratnya Kevin ngerti pasare Kevin koyo ngopo, terus pasarmu juga ngerti kowe iki koyo ngopo gitu. Jadi sama-sama tahu, sama-sama saling oke, kita yakin nih, kita dapat kliknya gitu. Nah, itu baru kan tentang komitmen lebih jauh gitu. Jadi menurut saya pentingnya itu bicara tentang hal itu sebenarnya, tentang pengenalan dan sebagainya. Pengalamannya Mas Ardi ini untuk pacaran gimana? Biasanya yang dulu kan sering ini ya, khotbah di ibadah muda remaja. Biasanya kan datang mesti selalu nggak sendiri. Langsung ada sama mbak. Kita beberapa muda remaja niteni gitu. Oh, niteni. Usia ya kalau yang sama tadi kan paling ya pacarnya gitu. Masih nggak mas? Langsung di headshot. Lupa saya lupa namanya Mbak Sadi. Dulu Mbak Asia namanya. Tadi ada yang sekarang enggak, maksudnya memang dalam perjalanan waktu ternyata tadi dalam pengenalan tadi. Pengenalan ternyata ada sesuatu yang ada yang istilahnya mungkin ketidakcocokan yang ketika kami jalani kemudian tidak bisa dan akhirnya ya kami dengan memutuskan ya sudah kita sendiri saja gitu. Akhirnya ya itu kan bagian dari pengenalan juga tadi yang tadi bilang kan nggak mungkin ketika kamu putusnya nanti kalau sudah nikah terus kurang cocok terus putus kan nggak mungkin loh ya. Artinya kalau sudah mau komitmen buat oke, kita serius atau kita mau nikah gitu ya sudah itu sebuah komitmen artinya gitu. Nggak bisa bicara lagi tentang wah aku serasa seneng, aku pokoknya serasa lah gitu. Nggak bisa kayak gitu lagi. Kalau sekarang udah ada atau masih mencari? Ya masih ya kenal dengan orang, masih kenal gitu. Dulu mengalami cinta monyet gitu nggak? Cinta monyet di SMA atau cinta monyet tuh
Cinta monyet ya pernah lah pastilah ya, pasti pernah lah namanya cinta monyet. Apa ya gambaran cinta monyet itu apa sih pengertiannya? Ya, kayak temenan tapi punya apa ya perhatian yang lebih gitu mas, kayak teman tapi mesra gitu. Oh, Ya bukan. Mungkin Mas Vincent friendzone. itu Kembali ke topik aja. ya pasti pernah lah, pernah juga lah begitu, artinya wis tau cedak karo wong tapi terus ya karena temen atau karena ada sesuatu ya wis gur konconan tok wae. Ya pasti pernah lah gitu. Iya. Ya gitu mengalami itu juga. Ya, ini kan kita melihat dari point of view-nya Mas Adi ya. Artinya di sini kan posisinya Mas Adi adalah intinya orang yang lebih dewasa daripada kami, mungkin daripada yang nonton juga, dari yang nonton juga. Luwih tuwa. Iya. Tapi lebih dewasa. Ya karena gue luwih tuwa. Apapun. Betul. Dan di sini juga Mas Adi juga sebagai pendeta. Gitu. Nah, dari sejauh dari pengalamannya Mas Adi ketika pacaran gitu, kira-kira ini sesuai tema pacaran yang baik, itu yang seperti apa gitu? Sebenarnya spektrumnya luas banget sih Ya, kalau ya. kita ngomongin tentang pacaran sing apik ki sing kepiye atau pacaran yang bener tuh yang gimana tuh. Mungkin kita bisa tentukan dulu cara sebentar nih pacaran sing apik sing kepiye sih gitu kan. Ada banyak macam-macam nih tentang pacaran. Karena pacaran itu apa ya? Lingkupnya luas banget. Kita ngomong tentang pacaran itu luas banget. Tapi mungkin salah satu yang menarik juga adalah tentang rasa memiliki gitu. Seringkali kemudian kalau kita bicara tentang kasih Tuhan gitu ya, kalau pacaran kan saling mengasihi gitu ya. Iya. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang mendewasakan gitu ya. Tuhan mengasihi kita itu sebagai supaya kita bertumbuh menjadi semakin dewasa gitu. Ada firman mengatakan bahwa kasih itu membebaskan gitu. Makanya Tuhan dengan pengorbanannya dia membebaskan kan gitu. Membebaskan orang dari dosa, membebaskan orang dari tentang hukuman kematian dan sebagainya, itu secara dogmatis gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah kasih Tuhan itu membebaskan. Nah, tapi seringkali dalam kalau kita bicara tentang pacaran, apalagi pacaran masa-masa muda kita gitu ya, seringkali pacaran itu bukan membebaskan, tetapi justru seakan-akan kita memiliki dia gitu. Ya, sering-sering ngalamin gitu ya. Sering ngalamin lah. Ya, bahwa memilikinya itu bukan dalam rangka memberikan kasihnya, memberikan cinta yang kita punya gitu, tetapi justru seakan-akan memiliki dia itu adalah punya saya gitu. Kayak mengekang gitu ya. Mengekang bahkan mungkin lebih karena merasa bahwa kalau kamu sudah jadi pacarku berarti semua dirimu itu adalah milikku gitu. Padahal nggak bisa gitu. Dirinya ya adalah dirinya gitu. Nggak bisa kita bahwa karena sudah pacaran kemudian kamu sepenuhnya adalah milikku dan apapun aktivitas kamu harus aku kontrol, apapun aktivitas kamu harus aku ketahui, kamu dengan bergaul dengan siapapun aku harus kenal dan sebagainya. Itu kan artinya salah satu tanda bahwa seseorang itu sudah dalam tanda kutip nggak sehat nih gitu. Karena sudah tadi berasa memiliki gitu, sehingga pasangan kita itu nggak bebas lagi menjalani hidupnya gitu. Nah itu yang seringkali jadi atau orang bilang bahasanya toxic relationship gitu. Jadi ada relasi toksik gitu ya, yang itu sesuatu yang nggak baik gitu artinya. Nah di sini adalah yang mau saya katakan adalah bahwa berpacaran itu kan sebenarnya mencinta gitu, mencintai itu berarti memberi cinta. Memberi cinta itu adalah memberi dengan ketulusan gitu. Memberi dengan ketulusan artinya kalau kita memberi dengan ketulusan, ya bukan berarti bahwa kalau saya sudah memberi, kamu harus timbal balik memberikan saya. Memberikan dalam artian diri kamu, tubuh kamu, dan juga semua yang ada pada kamu itu bagian dariku, milikku gitu. Nah itu yang sering kali jadi persoalan kalau pacaran gitu, pacaran yang muda-muda. Dan akhirnya terus ketika kita harus nongkrong, kalau kamu pergi saya harus ikut. Akhirnya kan dia kehilangan teman-temannya gitu, kehilangan komunitasnya. Lah ini kan nggak bisa. Orang yang pacaran itu bukan terlepas dari komunitasnya, tetapi orang yang pacaran itu tetap merupakan bagian dari komunitas itu. Nah sehingga terus ketika itu dilepas dari komunitasnya, dia sudah nggak lagi punya kebebasan itu.
karena merasa bahwa diri pasangan kita itu adalah sudah milik kita sepenuhnya. Nah itu sesuatu yang tidak benar dalam tanda kutip, tidak benar dalam artinya dalam berrelasi, dalam berpacaran ya, berrelasi dengan siapapun harus ada kerelaan lah. Kerelaan dalam artian bahwa iya saya mencintai engkau gitu. Aku mencintai kamu, ya aku mencintaimu dengan tulus, dan hidupmu adalah milikmu ya. Bukan hidupmu adalah milikku, bukan. Hidupmu adalah milikmu, hidupku adalah milikku, tetapi kita saling memberikan cinta gitu. Ibaratnya gitu. Jadi bukan berasa untuk memiliki. Mungkin salah satu yang yang menarik untuk ya itu tuh, karena sekarang banyak gitu tuh sing pacaran terus jatuhnya ke ya tadi toxic relationship gitu. Nah iya Kayak kafe gue nyapu. Nah gitu. Iya, jadi ada rasa nggak nyaman. Kemudian rasa kekekang gitu. Mungkin Mas bisa punya pacar nggak Mas? Enggak. Oh enggak Punya. Mas Kevin punya tuh? gimana? Ada tau? Ada. Atau pernah nggak Mas Kevin berantem sama pasangannya karena apa? Misalkan dolan yang ngendi terus akhirnya ora dikabari atau piye, terus akhirnya jadi bermasalah atau sesuatu gitu. Puji Tuhan yang sekarang enggak. Oh ya sekarang enggak, oke. Laris ya berarti. Iya maksudnya. Nah sekarang enggak berarti kan berkali-kali gitu. Tapi yang sebelumnya mungkin ya ada. Tapi pernah mengalami seperti itu. Jadi yang terasa kayak ya tadi di TK apa-apa itu ngabari terus gitulah. Ya tadi akhirnya bikin enggak nyaman. Ya. Apalagi ada yang paling yang semakin rumit adalah ketika masih pacaran saja gitu, kemudian merasa bahwa yaitu kamu milikku, sehingga bukan hanya dicopot dari komunitasnya tapi seakan-akan dicopot dari keluarganya gitu. Dengan relasi dengan orang tuanya, dengan adik-adiknya, kakaknya atau siapapun itu gitu. Ya kan bahwa kalau kamu udah jalan sama aku ya udah, kita kan udah janjian gitu, kita harus jalan walaupun kamu ada acara dengan keluarga ya gimana gitu. Ada beberapa kasus yang begitu juga. Jadi ya itu seakan-akan bahwa enggak lagi, kalau orang pacaran enggak lagi bebas. Kan seringkali stigma kita kan gitu. Kalau kita sudah pacaran itu kita kehilangan kebebasan. Padahal yang namanya mencintai itu adalah membebaskan. Mencintai itu bukan semata-mata tentang ambisi. Kadang agak mirip tuh tentang mencintai dan berambisi. Ambisius bahwa aku berambisi dengan kamu. Jadi sesuatu yang hidupmu adalah punya aku tadi, itu mungkin bagian dari ambisi tapi bukan bagian dari mencintai. Nah pacaran itu harusnya mencintai dong, bukan berambisi gitu. Iya. Nah itu nanti efeknya bisa macam-macam, bisa ke banyak hal tentang tindakan-tindakan belum berpacaran atau apa gitu. Tapi pada dasarnya ada itu, mencintai itu ya sudah, kita mencintai. Sama Tuhan kan gitu juga tuh. Tuhan mencintai ya, Tuhan mencintai kita. Tapi kan kita bebas melakukan apa-apa. Ya kan? Kita tetap bebas menentukan pilihan-pilihan kita tuh. Nah, apakah kita bisa melakukan itu? Ya. Ini maaf saya potong Mas. Saya ingin bertanya, kalau saya mengutip salah satu kata-kata seperti ini. Taraf mencintai yang paling tinggi itu apakah mengikhlaskan, Mas? Itu benar enggak? Iya, sebenarnya ikhlas itu bukan hanya taraf mencintai ya, tapi memang betul bahwa ikhlas itu, atau kalau dibilang ilmu ikhlas gitu ya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Karena tadi keikhlasan itu adalah tentang mencintai. Jadi dalam artian ketika aku mencintai engkau gitu, dalam berpacaran ya, katakanlah ketika aku mencintai engkau, ya aku mencintaimu dengan tulus. Engkau memberikan feedback seperti apa, ya itu kan bagian dari yang kita terima tuh. Tapi kan ketika kita memberikan sesuatu, kita membagikan cinta kita, ya sudah, itu sudah dibagikan. Apa yang mau kita dapat tidak kita ekspektasikan, ya itu kan ikhlas itu. Nah, berarti kan itu, kalau kita sudah memberikan sesuatu ya harus kita dapatkan juga lah gitu. Nah itu yang kadang juga jadi sangat berat kan. Nah itu kenapa ikhlas itu menjadi sangat berat dalam level mencintai itu. Titik tertinggi mungkin kalau dia Vincent bilang itu ikhlas ya mungkin itu. Karena kita seringkali jadi orang yang pengen dapat feedback yang sama. Kalau kita sudah mencintai harus juga dicintai gitu. Nah itu kan
tanpa ada kesadaran. Artinya berbeda dengan gini, bahwa ada dua pasangan, Kevin sama pacarnya gitu. Kevin memberikan cintanya kepada pacarnya dengan tulus. Nah, ceweknya, pasangannya juga memberikan cintanya dengan tulus. Kan sama-sama dengan ketulusan, artinya tidak ada beban satu dengan yang lain. Berbeda dengan halnya kalau Kevin bilang ke pacarnya, aku mencintai engkau, tapi kamu juga harus mencintai aku, kan beda. Artinya bukan dari kesadaran kedua belah pihak, tapi hanya pemaksaan dari salah satu pihak kan. Ya, karena Mas Vincent sedang mengikhlaskan seseorang. Oh, okay. Kita berarti beneran, berarti kamu memang mencintai, makanya kamu berusaha mengikhlaskan. Jadi buat yang nonton ya, buat perempuan yang sedang diikhlaskan, buat yang nonton harus itu kamu sangat rugi. Dengerin kamu sangat rugi. Tapi emang seperti itu Mas, sebagai manusia kan kita kadang kayak nggak rela dia dengan yang lain, atau mungkin sampai ke taraf, kalau pacaran bukan selingkuh ya, tapi ya apa ya, kalau pacaran tuh apa? Bukan selingkuh, tapi mungkin gampang dicerna ya selingkuh. Iya. Itu tuh kadang ya emang kita nggak rela kalau dia diambil dengan pria lain seperti itu. Iya. Ya kadang merasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik kok untuk dia gitu. Iya. Kita merasa bahwa saya sudah all out sama dia, saya sudah mencintai dia dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa dia melakukan itu gitu, atau dia tega melakukan itu, ya itu bagian dari tadi. Kalau kita masih dalam taraf bahwa kenapa engkau melakukan ini pada saya gitu, ketidakterimaan itu, nah berarti kita belum pada sampai level pada ikhlas kan. Iya. Ikhlas tuh saya mencintai engkau titik, tidak ada embel apa-apanya. Ya sudah, kalau aku mencintai engkau, aku memberikan cinta ini padamu, sudah nggak ada lanjutannya lagi. Mau apapun yang kau berikan ya sudah, itu. Ketika kita tadi, aku mencintai kamu, kita punya hubungan, kita pacaran, kemudian sebenarnya apa sih pola pikir yang harus dibangun ketika pacaran? Jadi apakah ini khususnya buat anak muda ya, mungkin seumuran Mas Vincent atau saya mungkin yang masih kuliah, atau mungkin teman-temannya yang SMA lah gitu kan. Artinya ketika kita pacaran itu pola pikirnya itu apa? Apakah kita pacaran ya wis iki monggo kekancan wae seneng-seneng sesuke mbuh kepiye lost way, atau kita dari sekarang komitmen kita punya gitu plan, kan. kita punya plan, artinya yuk kita apa ya, ini mungkin serius dari awal apa kita udah punya tujuan, atau ya tadi apa cuman berserah wae lah. Iya. Sebenarnya punya plan itu baik, katakanlah misalkan kalian kuliah, terus kalian udah punya pacar nih, terus kalian udah plan bahwa ya ini kita mau komitmen ke depan gitu. Itu sesuatu yang bagus, itu sesuatu yang baik, dan kalau kalian udah punya plan berarti kan ada sesuatu komitmen yang mulai dibangun, komitmen serius yang mulai dibangun. Tapi kan gini, kalau tadi nambahin tentang ikhlas, menjalani planning itu, menjalani komitmen itu bukan kemudian komitmen itu atau planning itu dijadikan sebagai bahasanya dijadikan sebagai alasan untuk kemudian menghilangkan keikhlasan. Planning itu kan bagian dari rencana, tapi dalam menjalani rencana itu kan harus ada keikhlasan. Keikhlasan untuk mencintai tadi, bahwa oke, kita saling mencintai, aku memberikan cintaku padamu, dan mungkin engkau juga memberikan cintamu padaku, ya udah kita jalan bareng-bareng. Tetapi bukan berarti bahwa planning itu tadi dijadikan sebagai alasan untuk menghilangkan keikhlasan. Balik lagi ke situ. Jadi tetap frame-nya adalah bukan juga kemudian main-main, artinya bahwa aku pacaran gegedulanan baik itu. Itu juga bukan sesuatu cara pandang yang baik juga, yang bukan yang tepat juga kan. Artinya kan berarti nggak serius gitu. Tetapi tetap serius menjalaninya, tetapi juga tetap ikhlas. Serius tapi ikhlas. Nah itu sesuatu ibaratnya kaya nak bahasanya ini berserah nih orang nyerah gitu. Berserah, tapi berserah kan bukan berarti menyerah gitu. Nah sama bahwa serius bukan berarti kemudian menghilangkan keikhlasan. Kan kita belum tahu fase kedepannya gimana. Kita punya planning nih, tapi kita nggak tahu jalan kedepannya gimana. Kita serius menjalani itu, tapi kedepannya ketika memang ada sesuatu yang terjadi, ya keikhlasan itu harus dibangun dari awal gitu. Jadi cara pandang itu yang harus dipakai
Jadi bukan dalam artian karena kita sudah itu terus tadi memiliki, mengekang dan sebagainya tadi, tapi juga bukan main-main juga. Ada sesuatu yang lebih yang harus dikerjakan tadi. Serius, ini tetap ikhlas menjalaninya. Serius tapi tetap tulus gitu. Nah, gitu. Itu yang apa? Dialog itu yang perlu dibangun lah. Jadi nggak bisa cuman aku pengen kita harus menjalani itu terus akhirnya ketika sesuatu terjadi kita ngamuk, kita frustasi, kita kemudian sangat marah sama dia atau kita membenci dia dan sebagainya. Itu bukan bagian dari mencintai, tapi kan bagian dari ambisi. Punya plan, punya serius tapi tetap ya ikhlas. Iya, betul. Ya jangan menjadikan alasan untuk menghilangkan ketulusan tetap itu. Tulus, harus tetap tulus walaupun serius gitu. Iya. Kan bisa serius dengan tulus. Seringkali kan kita memisahkan keduanya. Tapi memang sulit sih Mas Kevin. Iya, itu memang itu ya bagian dari perjalanan lah. Iya. Atau sekarang Mas Kevin nak pacaran gue? Kan di pacar loh. Ganti pembicara. Gimana Mas Kevin dulu? Mas, kalau aku nonton ini. Saya terbukanya bukan Poin. Iya, oke. Di seluruh jemaah. Oke. Artinya gini bahwa mungkin dalam pacaran mungkin kalau kita bicara tentang pacaran sing apik iki kepiye gitu kan. Berarti kan mungkin ada sesuatu yang kalau kita tadi bicara tentang toxic relation atau apa persoalan-persoalan, mungkin ada nggak persoalan dari pacarannya Mas Kevin gitu yang terkait dengan hal itu, atau pernah mengalami itu atau berada pada fase itu, atau mungkin bergumul tentang tadi keikhlasan atau apa? Itu mungkin tadi sempat kepikiran aja gimana sih pola pikirnya yang harus dibangun di posisi aku yang sekarang. Aku sing wis tadi wis dalam tanda kutip wis serius ya. Dewasa gitu. Apakah ya aku mau gue seneng-seneng wae, apakah harus seenggaknya punya plan gitu. Itu mungkin itu sih yang saya pergumulkan, kira-kira aku kudu piye to asli ini. Toh juga ya udah seumur kayak gini gitu. Itu sih Mas. Saya tak tanya Mas. Misalnya pacarnya Mas Kevin ini misalnya dideketin sama pria lain, ikhlas gak Mas Kevin? Gak cocok lo niat-niat tadi. Orang niat macam-macam tuh. Udah aku ngomong ikhlas dong. Nanti ikhlas angkat. Gas ke. Nah, gimana Mas Kevin? Jauh Mas. Ya, itu kan pasti ada dasarnya dulu. Ya. Kan artinya kalau memang ada yang kalau misalnya ada yang mendekati ya dan dalam kondisi maksudnya hubungan yang masih baik-baik aja ya it's okay monggo gitu. Maksudnya enggak tadi kan juga saya enggak mengekang, artinya aku tidak menjadi security-nya gitu. Artinya manusia yang menyerah itu ya boleh kayak gitu juga. Artinya ya monggo nek iso. Nek iso ngalahke aku. Maksudnya ketika deketin sama orang, ketika mungkin hubungannya kami dalam tanda kutip sehat dan sebagainya, itu kan artinya ya kecil lah kemungkinan untuk mungkin direspon orang yang datang itu. Cuman kalau memang udah jodohnya atau gimana ya gimana lagi, tadi kan balik lagi ikhlas gitu. Artinya enggak yang ngekang juga. Ya, menarik apa sing jawabanmu itu, Vin, bahwa emang betul bahwa kayak tadi kamu mencintai pasanganmu, kamu memberikan cintamu pada pasanganmu, tapi kan kemudian pasanganmu kan juga bebas untuk menentukan. Artinya menentukan bahwa justru itu sebagai apa, menentukan sikap dia, bahwa sikap dia itu mau gimana ke kamu itu. Kalau dia memang punya kesadaran yang sama, ya mau dideketin sama siapapun juga efeknya nggak akan ngefek gitu lah. Tetapi ketika dia kemudian gampang dideketi sama orang lain katakanlah gitu, ya berarti kamu bisa melihat sisi yang lain gitu, sisi yang lain bahwa oh mungkin memang dia belum serius. Dan saat mungkin dari kitanya sendiri apakah dia nggak nyaman dengan saya, mungkin itu bisa dikoreksi sendiri. Iya betul. Jadi bisa jadi apa ya, jadi cermin, bisa buat refleksi diri, tapi juga bisa menjadi apa, memperlihatkan sisi yang lain gitu. Dari Vincent pernah pacaran? Pernah.
Putusnya gara-gara pacaran. Kalau nggak pacaran gara-gara emang nggak cocok aja Nggak sih. cocok. Iya. Kalau yang sekarang ini emang belum mau ke taraf pacaran sih, emang kita temenan dulu. Soalnya kan kalau kadang pacaran tuh kalau udah pisah gitu diem-dieman terus nggak temenan lagi kan nggak enaknya seperti itu tuh Mas. Kadang-kadang kita jadi orang kan sulit untuk mengikhlaskannya gitu. Jadi sekarang mau temenan dulu ya. Heeh. Tuh weh, dengerin weh. Artinya itu pilihan ya Mas? iya itu pilihan, artinya pasti ada pertimbangan. Kayak tadi kan Vincent mengungkapkan pertimbangannya kan, ya itu bagian dari pertimbangannya Vincent gitu. Artinya ya nggak masalah bagi saya, itu artinya kamu mempertimbangkan itu dengan daripada kamu paksakan, Iya. malah nanti jadinya tadi Toxic kamu sense. bukan mencintai, Mm-mm. tetapi kamu berambisi tentang dia gitu. Iya. Kalau berambisi tentang dia, akhirnya nanti bicaranya adalah tentang hal-hal yang lain lah kita bicaranya. Oke. Ini kan kita melihat anak muda sekarang Iya, ya, semakin oke. liar gitu ya. Saya. Artinya mungkin Berciuman sebelum waktunya mungkin. malah lalu disebutkan. Aku pasti halus ya Mas. Ya intinya hal-hal yang seperti itu Mas, hal-hal yang belum saatnya dilakukan ketika pacaran gitu. Nah, sekarang banyak yang sudah melakukan tadi mungkin yang berciuman atau mungkin bahasa Jawanya having sex kayak gitu. Dan akhirnya ya orang yang sering kebobolan dan sebagainya. Nah, cara menjaga kekudusan tuh piye tuh Mas? Ya, misalnya dalam pacaran ya. Artinya enggak biar terhindar lah dari hal-hal kayak gitu. Mungkin tentang seks ya, tentang Oke. perilaku seksual katakanlah, tindakan seksual katakan. Iya. Tentang ya kita tahulah tindakan seksual gitu. Nah itu sebenarnya dalam pemahaman saya pacaran itu adalah berbicara tentang seksualitas, tapi bukan tindakan seksual gitu. Harus ada dibedakan antara seksualitas dan tindakan seksual atau tindakan seks gitu. Seksualitas itu berbicara tentang keintiman relasi. Orang berpacaran itu harus intim secara relasi. Intim secara relasi itu maksudnya gini, ketika aku punya masalah, kamu punya masalah, kita bisa sharing bareng, kita bisa cerita, kita punya teman untuk berbagi unek-unek, kita punya teman untuk berbagi tentang persoalan kita, kebingungan kita, masalah kita gitu. Itu bicara tentang seksualitas gitu. Nah tapi kemudian seringkali kemudian kita membatasi membatasi lingkup seksualitas itu dengan lingkup yang kecil, yaitu seksual, Iya. tindakan seksual. Nah itu sesuatu yang lain. Pacaran itu adalah seksualitas, tetapi tidak melulu berbicara tentang seksual. Oleh karena itu ya itu bagian dari pilihan kita gitu. Pilihan dalam artian kita nggak bisa toh apa artinya menjagai misalkan orang kok nggak boleh melakukan ini itu jadi satpamnya sebagainya. Nanti bangun kesadaran bahwa tadi mencintai itu bukan memiliki. Nah kalau aku tadi bilang memiliki itu juga bagian memiliki tubuh. Nah seringkali kan cowok terhadap cewek, kamu udah jadi pacarku nih, jadi kamu harus mau melakukan apapun yang aku minta. Iya. Nah, itu kan bukan mencintai tapi berambisi, bukan membebaskan tetapi tentang mau memiliki gitu. Jadi kan dia kan dirinya dia gitu. Nggak bisa kita kemudian bahwa karena kamu sudah jadi pacarku, kamu harus mau menuruti apa yang aku mau, kamu harus menuruti apa yang aku inginkan. Nah itu tadi tentang kesadaran tadi, kembali ke kesadaran awal tadi bahwa mencintai itu bukan tentang memiliki, bukan tentang bahwa kamu adalah punyaku, bukan, tapi tentang membebaskan bahwa aku mencintaimu, ya sudah engkau bebas dengan hidupmu, tapi aku mencintaimu. Hanya saja mungkin kita dikaitkan dengan sebuah komitmen relasi, bahwa kita relasi pacaran tadi. Jadi kalau dikatakan gimana caranya biar terbebas dari itu ya gimana ya, banyaklah berpikir-pikir positif gitu. Gen ora pikirane ning ngendi kono wae gitu. Artinya banyak hal-hal yang bisa dilakukan dalam pacaran kan itu. Tadi tentang ngobrol, tentang keintiman tadi, membangun keintiman bukan tidak hanya dengan tindakan seksual, tindakan suami istri katakanlah, tetapi berbagi ketika aku kayak batak banget nih, aku kayak jengkel banget nih, terus kita bisa cerita kan. Kita kadang cerita nggak bisa dengan semua orang kan, kita dengan teman-teman mungkin hanya orang-orang tertentu ya. Dengan pasangan atau dengan pacar, nah ini kita ada partner nih gitu.
yang bisa kita berbagi untuk dia. Nah, itu keintimannya di situ. Jadi ya lagi-lagi ya kembali pada pengendalian diri sih. Nggak jauh-jauh dari situ. Kendalikan diri, kendalikan pikiran ya supaya kita nggak melulu tentang kemudian bayangan kita kayak gitu wis ngene-ngene gambaran. Nah, seringkali juga kita dirusak oleh gambaran-gambaran itu kan. Pikiran kita terdistract bahwa kayak wis pacaran ki wis tau ngene. Oke pacaran ki ngene. Kita coba lihat referensi yang lain bahwa pacaran ki iso bareng-bareng, misalkan pacaran sama-sama neng gereja ya iso persekutuan bareng gitu. Nah, itu kan salah satu untuk apa? Cara untuk kita mengalihkan diri dari hal-hal yang mungkin dibilangnya hanya fokus pada hanya nuruti nafsu itu sih. Jadi lagi-lagi kembali pada ya balikannya diri dewe lah, diri sendiri lah, dan pilihan itu tadi. Ini balik lagi mas ke awal. Iya. Rasa memiliki itu, ya? Tentang rasa memiliki dan berambisi tadi. Karena yang jadi poin seringkali itu, aku mencintai engkau adalah pacarku. Jadi engkau adalah milikku sepenuhnya. Semuanya adalah semua bagian dari hidupmu adalah punyaku. Jadi kalau punyaku kan berarti aku bebas melakukan apapun kan. Iya. Misalkan kowe di jam tangan kan kowe bebas ndoleh ning ndi gitu. Nah itu kalau rasa memiliki kan begitu. Oke Mas Ardi, ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Teman-teman muda remaja. Ini kita bacakan ya Mas. Kalau pacaran tidak terlalu diperincikan oleh Alkitab. Jadi mungkin belum ada saya belum menemukan tepatnya belum Jika menemukan. tidak diperinci oleh Alkitab, maka pacaran ini akhirnya kan dibatasi ya oleh etika yang berlaku pada suatu komunitas. Ya. Nah, terus etika pacaran di komunitas gereja itu pacaran sing benar gitu. Ya tadi etikanya adalah apa ya? Etika Kristen dalam berpacaran gitu ya. Kurang lebih adalah seperti yang saya ngomong tadi bahwa apa sih maksud tujuan kamu berpacaran itu apa sebenarnya? Tujuan kamu untuk menjalin relasi itu apa? Untuk membagikan cintamu pada orang itu. Kalau engkau membagikan cintamu pada orang itu, maka engkau akan sangat menghargai orang itu. Jadi etikanya akan nanti muncul dari situ. Jadi nggak kemudian ya, apalagi kalau kita bilang etika Kristen pun banyak. Kristen di Barat, Kristen di Timur pun beda. Apalagi Kristen di Jawa gitu. Kristen di Jawa otomatis juga ada etika Jawa yang harus yang patut. Ya, kalau di Kristen di luar mungkin kamu ciuman di depan umum itu sebagai apa ya? Perayaan tentang cinta, orang akan bertepuk tangan dan sebagainya. Tapi ketika coba gue ciuman ning ngarep gereja. Ya mau bapakmu. Nah, itu kan dia harus memperhatikan itu juga. Kalau etikanya bagaimana ya tadi? Tentang menghargai, kita sadar kita berada di mana gitu. Jangan memaksakan diri bahwa di Barat pun boleh ya, kowe urip ning kono gitu. Ketika kita di sini ya kita sadar tentang etika kita di sini. Cara pandang kita gimana sih orang di sini, kulturnya bagaimana sih? Yang tidak kowe iki sebenarnya kita tahu bahwa orang mungkin tau kowe ciuman ning ngarep gereja katakanlah, atau kowe isine rangkul-rangkulan wae ning gereja ning ngarepan kanca-kanca pemuda kabeh gitu, jomblo-jomblo kabeh rangkulan-rangkulan dhewe wah diantemi. Ada lho Mas suka ngantemi gitu. Nah, artinya ya itulah tentang tadi bahwa alasanmu untuk mencintai itu apa gitu. Ketika kamu mau pacaran dengan itu, mencintai adalah tadi untuk memberikan cintamu, membagikan cintamu dengan tulus pada orang itu, ya kamu akan menghormati dia dan kamu akan beretika baik terhadap dia. Beretikat baik gitu. Aku mau tanya Mas. Okay. Pandangan Mas Adi tentang pacaran beda agama dan pacaran beda sinode gereja itu gimana? Nah, menurut Mas Vincent ya kalau beda agama itu kayaknya nggak mungkin Mas. Kan karena kita beda keyakinan, misalnya saya Kristen dia Muslim, nah itu emang udah beda aja aturan-aturan di gereja sama di Islam itu kan beda kan Mas. Jadi untuk bersatu itu kemungkinan kecil untuk kita bersatu jadi di pelaminan gitu. Kalau beda sinode saya belum ada pengalaman sih Mas. Oh berarti beda agama pernah ada pengalaman? Oh, oke. Mas Kevin be? Mas Kevin. Ya kurang lebih sama sih sama Mas. Artinya mungkin beda
beda agama susah ya. Ya kebetulan juga ya saya pernah lah ini punya hubungan dengan yang Beda agama. beda agama juga. Ini ngerti ngopo sesuk pedot iki ngerti. Tapi ya dulu sharing-sharing gitu. Dulu ada seorang bapak namanya Pak Edi Suryadi. Nah, sempat sharing juga. Jadi artinya pacaran beda agama ini dijadikan buat pelajaran aja. Artinya Pak Edi bapakku mas. Makanya kok katanya kenal banget. Edi bapakku. Artinya pacaran beda agama ini sebagai momen buat kamu lebih tahu aja gimana sih kalau misalnya tadi berhubungan dengan yang beda dari kita gitu. Sikap toleransinya aja misalnya. Begitu sih. Artinya ini cuma buat pelajaran aja. Tapi ini untuk serius kayaknya ya mungkin susah dan mungkin juga tidak sesuai dengan firman Tuhan atau mungkin Mas Ati yang lebih paham untuk beda agama. Tapi ini beda sinode, nah itu belum ada pandangan yang ada pandangan. Cuman kebetulan memang di gereja ini ada mas yang berpacaran beda sinode. Bisa jadi masalah, terjadi sesuatu. Kira-kira gimana? Ya, emang apa ya, pacaran beda keyakinan ini angel gitu. Apanya yakinnya nak, aku yakin wira yakin. Kayak iku Tak dapat. Tapi gini bahwa bagi saya adalah bukan tentang boleh dan tidak. Kalau saya ya. Oke. Itu pendapat pribadi ya. Iya. Pendapat pribadi dulu bahwa kalau bagi saya pacaran beda agama itu bukan boleh atau tidak. Karena yang menjalani adalah orang itu gitu. Misalkan kamu pacaran beda agama gitu. Aku nggak bisa bilang kamu boleh atau tidak. Karena yang menjalani adalah kamu. Cuman aku mau katakan gini bahwa yang sama-sama Kristen, katakanlah sama-sama nih, sama-sama aja. Itu cara pengenalan dengan perbedaan yang ada di masing-masing itu sudah berat. Gitu ya. Perbedaan karakter, perbedaan kue seneng katakanlah kue seneng nongkrong neng kafe, dia seneng nongkrong toko buku misalkan. Itu kan sudah berbeda. Atau juga perbedaan-perbedaan yang lain itu sesuatu yang itu berat gitu. Nah, ditambah lagi dengan tadi misalkan tentang ajaran, tentang keyakinan tadi, ya itu akan semakin berat gitu. Itu gambarannya itu tidak mudah. Apalagi jika engkau nanti ya berkomitmen untuk menjadi menikah, katakanlah sampai menikah dengan beda agama, itu bukan tentang boleh dan tidak. Kalau saya bilang bahwa itu sesuatu yang lebih dari itu, malah lebih dari boleh dan tidak. Boleh dan tidak itu terlalu gampang malah. Tapi konsekuensi di baliknya itu kamu siap nggak dengan konsekuensi itu gitu. Dengan konsekuensi bahwa kau nak pacaran beda agama, katakan nanti ketika yang satu siap nggak menerima satu dengan yang lain gitu. Itu kan konsekuensi ketika menerima itu. Jadi kalau kamu nggak siap dengan konsekuensi itu ya ngapain gitu. Tapi kalau kamu siap dengan konsekuensi itu ya lakukan, tapi jangan katakanlah jangan kemudian tadi rasa memiliki itu muncul dalam artian gini bahwa kita pacaran ya udah, kowe melu aku ya. Bagi saya itu adalah sesuatu yang mungkin merenggut kebebasan. Katakan sekarang perpindahan agama itu lagi-lagi kita bicara pada lebih luas lagi ya, tentang kemudian orang pacaran beda agama kemudian minta bahwa kalau kita beda agama berarti kamu nanti kan harus ikut aku. Gitu. Itu sesuatu yang menurut saya tidak adil gitu. Katakanlah, loh kenapa kamu harus ikut aku? Kenapa aku nggak yang ikut kamu kan? Kan sama pertanyaan sebenarnya. Kalau kita mengatakan bahwa kamu harus ikut aku, berarti kita belum siap dengan konsekuensinya. Kecuali kalau itu adalah kesadaran dari salah satu pihak kemudian. Kesadaran artian bahwa mencintai dengan agama itu atau berpacaran dengan agama itu sesuatu yang lain. Nggak bisa disamakan standarnya gitu. Bahwa agama itu lebih prinsipil menurut saya. Itu bicara tentang keyakinan yang sudah engkau hidupi dari kecil katakanlah. Jika itu engkau renggut dengan alasan bahwa kita mau menikah atau kita karena pacar saya katakanlah saya punya pacar Islam. Kemudian pacar saya ini mengatakan loh, aku mau masuk Kristen karena pacarku, karena kamu Kristen. Bagi saya itu berarti bukan alasan sebenarnya dia menjadi Kristen, dan itu malah menurut saya sesuatu yang tidak adil bagi orang itu. Jadi pacaran beda agama itu tadi bukan hanya sekadar boleh dan tidak, konsekuensinya besar sekali.
Iya. Siap nggak dengan konsekuensi itu? Dan siap nggak engkau dengan segala hal yang ada di dalamnya? Jadi lebih pada bicara tentang itu. Tapi kalau bicara tentang beda sinode, menurut saya fine-fine aja ya, kayaknya ya. Tapi kan kadang mungkin susahnya beda sinode mungkin lebih ke tradisi keluarga atau gimana ya? Maksudnya beda. sini misalnya GKI GKJ misalnya. Dengan GKJ kita tahu gimana keluarganya mesti Jawa dan ini. Tapi yang satu mungkin ya yang karismatik tadi mungkin yang Mas Vincent bilang. Nah itu kudu ana sing ngetut kayak iki saya nikah milih satu gereja. Ya itu kalau persoalan begitu kan muncul banyak lagi. Wong Jawa entuk wong endi gitu kan lagi kan itu beda lagi gitu. Tapi artinya gini bahwa Gusti ini padha kok. Gusti ini sama-sama Tuhan Yesusnya sama. Hanya adalah munculnya adalah pada sebuah ambisi pribadi masing-masing. Tadi bahwa kerelaan masing-masing untuk menerima dengan yang lain itu. Ketika beda sinode tapi ya sudah kita sama-sama menerima tradisi yang ada ya nggak masalah. Katakanlah menikah atau berpacaran itu bukan membuat dua menjadi satu, itu enggak. Menurut saya bukan dua kemudian satu, tapi dua yang berjalan bareng-bareng. Kalau dua jadi satu berarti kan melebur. Kalau wis melebur campur dari satu kan nggak kelihatan lagi bahwa siapa yang A siapa yang B. Padahal kalau namanya pacaran dan menikah kan masih punya, A-nya tadi masih punya dirinya, B masih punya dirinya, hanya ada kemudian ikatan yang menjalin keduanya gitu. Nah, kalau kemudian tidak ada penerimaan itu ya berbeda halnya. Tapi kalau mereka sama-sama menerima bahwa tradisi itu, ya kenapa tidak? Langko lama-lama aku tuh GKJ untuk GKJ. BerGKJ pacaran GKJ kok berkembang lagi bahwa GKJ Samirono ki beda karo GKJ Sarimulyo. Tradisine beda. Berarti wong GKJ Samirono entuke guru karo GKJ Samirono itu akan semakin mengecil lagi nanti. Artinya adalah pada tadi kembali pada kesadaran, saling menerima, saling menghargai. Kan itu kan tujuannya pacaran kan. Tadi menghormati, menghargai, tidak memaksakan ambisi dan sebagainya. Kalau katakanlah beda tradisi, tapi kita memaksakan kamu harus ikut tradisiku, dengan kita melupakan tradisi yang sudah dia hidupi, ya kembali lagi itu bukan mencintai. Itu hanya tentang berambisi. Sehingga itu lagi-lagi bukan tentang boleh dan tidak, tapi ayo kembangkan rasa lebih dari itu. Jangan hanya terbatas pada boleh dan tidak, kemudian salah dan benar itu. Tapi lebih dari itu. Kalau kita tadi ceritanya tentang etika adalah etika itu bukan bicara tentang apa? Tentang baik buruk, bukan tentang benar salah, bukan tentang boleh dan tidak, tapi lebih dari itu. Itu pilihanmu. Tapi kamu siap nggak untuk menerima perbedaan tradisi yang sudah jelas-jelas engkau tahu gitu tradisinya itu. Kalau itu saling menerima ya akan lebih kaya lagi malahan gambaran dia tentang nggak cuman apa ngerti ini gur GKJ toh, ngerti ini gur Samirono toh, tapi lebih berkembang lagi. Asalkan kalau tadi beda sinode ya itu lebih apa harus saling menerima itu. Karena persoalan berat justru bagi pendeta atau calon pendeta biasanya. Mahasiswa teologi gitu kan mahasiswa teologi itu kan biasanya dari macam-macam sinode. Nah kemudian pacaran terus beda sinode gitu. Satu pengen jadi pendeta misalkan GKJ, satu pengen jadi pendeta di GKI di mana gitu kan, terus angel lokasinya berbeda ya, itu kan lain artinya. Tapi ketika itu tidak berbicara tentang apa tadi tentang kan situasinya adalah pacaran beda sinode, menurut saya ya kalau sejauh kalian menerima ya fine aja. Iya betul. Iya, kayak sepatu gitu. Ya. Maksudnya jalan pendampingan. Iya betul. Tapi nggak bisa disatukan. Nggak bisa. Makanya gambaran saya itu bukan kalau sama halnya dengan orang menikah atau orang pacaran. Itu bukan seperti tadi menjadikan satu begini, tapi malah seperti road gear. Tahu gak kamu gear ini? Iya. Kalau mesin berjalan itu kan. Gear mesin itu kan ada gear Masuk sela-selanya gitu. Masuk selane. Ini kan berlaku bareng. Ketika ini tidak saling terhubung, ya ora iso mlaku, akan menang tok gitu. Tapi kan ini tetap ada dua gear yang sama. Piye carane gen mlaku adalah diselaraskan. Jadi menyelaraskan tapi bukan menyatukan. Oh, iya.
Tapi kalau menyatukan itu nggak akan bisa lah. Iya. Menyatukan perbedaan itu bagi saya itu sebuah omong kosong. Karena berbeda itu nggak mungkin bisa disatukan. Yang bisa adalah diselaraskan. Kerelaan hati untuk menyelaraskan. Nah, itu. Oke. Seru ya. Sini seru. Ya, ini ada pertanyaan juga. Kalau misalnya kita pacaran sama teman segereja dan putus di tengah jalan, malunya bukan main. Nah, gimana nih caranya rekonsiliasi supaya tetap menjalin pertemanan seperti sedia kala? Oke. Wah, ini banyak pengalaman ya tadi. Langsung ya, kalau sudah pacaran kemudian terus putus terus malunya itu mungkin malu ini bicara dua sisi. Yang pertama adalah sisi orang yang berpacaran. Kalau orang yang berpacaran ketika sudah putus, ya bagaimana menjalin relasi itu seringkali tadi karena tidak ada keikhlasan, terus akhirnya jadi neson-nesonan, jadi kemudian tidak ada wes ora gelem ketemu meneh. Karena tadi merasa dihianati gitu, atau merasa bahwa cinta yang sudah diberikan tidak berbalas dengan baik. Makanya kan putus. Karena tidak berbalas akhirnya nesu. Karena nesu ya akhirnya wis ra gelem ketemu meneh dan sebagainya. Nah, itu dari sisinya. Jadi harus ada tadi penerimaan untuk ini harus ada obrolan baik-baik dalam putusnya. Itu mungkin kasuistik ya, per kasus beda. Tapi ya itu harus ya coba ada kerelaan untuk menyapa lah. Jadi yo kena wis putus yo aja terus ora kenal tapi ya coba dia ya ngobrol baik-baik lah. Iya. Tetap koncona kan iso gitu. Wis putus tetap koncona kan tetap iso. Nah, sisi kedua adalah dari komunitasnya justru. Ini yang paling penting justru menurut saya. Bisa berlanjut baik atau tidak, malu atau tidak orang yang berpacaran ini kan tergantung komunitasnya. Nah, kalau komunitasnya kemudian merasa bahwa ini pacaran saya kira kan dan komunitasnya seakan-akan membuat jarak dengan dua orang ini, ya dua orang yang awalnya pacaran ini nggak akan nyaman ketika komunitasnya tidak mendukung. Artinya atmosfer komunitasnya itu nggak mendukung ya malunya akan sebenarnya di situ. Tapi kalau komunitasnya menerima welcome aja dan komunitas kita itu sadar bahwa mereka pacaran sekarang putus ya wis lah podo-podo koncone dhewe kok ya saya bareng-bareng meneh. Ya itu bisa membantu juga. Ya, karena juga rasan-rasan tuh. Dirasani terus, ya. Terus. Nah, Apalagi bikin gak nyaman juga. Iya. Apalagi nek wis ngeblok. Ngeblok iki bloke sing lanang, iki bloke sing wedok. Ya itu akan jadi makin kacau lagi nanti. Itu kuncinya ya komunitas menjadi salah satu kunci. Oh iya betul, kuncinya di situ. Karena kita kan sadar bahwa orang yang habis putus itu mungkin kalau langsung tegur sapa kan pasti ada kecanggungan gitu. Awkward. Yang bisa memecah kecanggungan itu adalah komunitas itu. Jadi komunitas yo wis dirangkul bareng-bareng, kadang dinyek sithik-sithik, tipis-tipis kan artinya untuk mencairkan suasana itu, tapi bukan dalam artian ngenyek untuk menjatuhkan bukan. Tapi yo gojekan-gojekan sithik gawe untuk mencairkan suasana aja supaya itu komunitas menjadi kunci justru. Oke. Kira-kira menurut Mas Abdi pacaran yang saling membangun dalam iman kepada Tuhan dan iman kepada Tuhan itu kayak gimana? Apakah cukup saling ibadah bareng, makan persekutuan bareng, atau saat teduh bareng? Apakah cukup seperti itu aja? Iya. Bertumbuh dalam iman itu lagi-lagi spektrumnya luas. Itu kalau kita bicara bahwa persekutuan bareng, artinya doa bareng, saat teduh bareng, atau acara pemuda bareng katakanlah, itu baik, itu bagian dari salah satunya gitu. Tapi bukan satu-satunya, ada sisi yang lain seperti ketika tentang kehadiran ya, aku ngomongin tentang keintiman tadi, intimasi tadi, tentang kehadiran untuk menumbuhkan iman kedewasaan atau bertumbuh dalam iman itu kan kehadiran itu penting. Kehadiran dalam artian nek pacare ge ndek masalah ki yo dirungokke. Dirungokke dalam artian mendengarkan atau menghargai orang itu kan bagian dari iman. Menghargai keberadaan orang lain itu kan bagian dari sebuah iman kan. Iman kan bicara tentang cinta. Kalau aku ngrungokke ana pacarmu, misalkan ana pacarku, dia kayak berkeluh kesah. Aku alah ngono wae ngono.
ya bukan tentang membangun kedewasaan, tetapi bagaimana ketika ada masalah, coba dia cerita dengarkan, kemudian ketika dia buntu kita coba kasih masukan, kita kasih advice gitu. Ya kita saling membangunnya begitu. Ketika ada masalah coba kasih advice yang lain, tadi cari advice, saling mendengarkan, memberikan advice, bukan kemudian mengekang dalam artian kowe kudu ngene nak masalahmu ngono. Itu kan lain. Itu bukan mendewasakan, tapi hanya mendikte. Dan mendewasakan bukan berarti mendikte. Nah, jadi kalau mau berdewasa, pacaran bisa menjadi sarana untuk dewasa secara iman, ya tadi melalui intimasi tadi. Baik tentang ibadah dan sebagainya bareng, tapi juga tentang kehadiran dan juga tentang rasa menghargai satu dengan yang lain. Kalau kamu tadi bicara tentang kekudusan dan lain-lain tadi, itu kan bicara tentang penghargaan. Kalau kita menghargai pasangan kita, ya kita akan membiarkan dia dengan kebebasan tubuhnya, kebebasan dirinya. Nah itu, jadi dewasa menurut saya lebih dari itu, lebih dari tentang ke gereja bareng, tentang apa, tapi lebih pada etiket yang ditunjukkan dalam mereka berpacaran kipi itu, saling mendewasakan atau saling mengekang dan mendikte dan sebagainya, membatasi dan sebagainya, berambisi dan sebagainya. Jadi perlu dengan berdoa bareng, perlu dengan misalkan dengan ibadah bareng, perlu dengan itu adalah suntikan-suntikannya. Tetapi ada bumbu-bumbu yang lain, ya tadi saling mendengarkan, saling memberikan pendapat, mau menerima pendapat pasangannya. Nah, seringkali cah lanang ini kan egonya gede. Atau juga nggak cuma cah lanang sih. Biasanya ada yang sama-sama egonya besar. Karepe dirungokke ning ora tau gelem ngrungokke. Nah, itu kan jadi persoalan juga. Karepe ngeki masukan ning ora tau gelem diberikan masukan. Nah, itu kan juga penerimaan itu adalah bagian dari kedewasaan. Kelasnya Mas. Oke. Kan ada nih ayat yang menyatakan kalau misalnya Tuhan Allah berfirman, ini dari Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, kalau misalnya sampai sekarang nih mungkin ada sahabat-sahabat kita yang masih menjomblo. Nah itu langsung ubah semua ini. Rasa terjun. Nah itu kemudian gimana Mas cara berpandangannya untuk berpola pikirnya dengan ayat ini, maksudnya apa yo sih bakal nyiapke pakai aku kan saiki yo ngono ada juga kan yang akhirnya sampai akhirku juga terlibat gitu ya. Ya, itu diberi pasangan. Itu gimana Mas? Berpasangan, menikah bagi saya itu adalah pilihan bagi mereka gitu. Itu adalah sebuah pilihan. Nah, kalau bicara tentang ayat tadi mungkin kita harus lihat lebih luas tentang ayat itu gitu. Bahwa kalau dalam konteksnya mungkin bahwa menjadi berpasangan artinya orang menikah, orang berketurunan itu menjadi sesuatu yang sangat penting katakanlah untuk secara sosial. Mungkin kalau ini dilihat secara sosial pada waktu itu katakanlah ya, bahwa komunitas Israel itu mungkin bukan komunitas yang besar, tapi mereka komunitas yang mungkin kecil. Jadi untuk mengembangkan komunitas mau nggak mau kan mereka harus berketurunan, ya kan, untuk tetap menjaga eksistensi komunitasnya. Kalau mereka sama-sama nggak menikah kan entek kan, tidak ada keturunan yang melanjutkan kan habis katakanlah. Nah, itu mungkin pentingnya adalah di situ. Tapi kemudian seringkali dikatakan untuk menghakimi orang-orang yang tidak mau menikah gitu. Dia ngomong bahwa kok orang menikah kamu tidak menjalankan perintah Tuhan atau dan mungkin tapi kalau dengan selibat itu adalah pilihan dia dan itu dia merasa merasa lebih dekat dengan Tuhan atau merasa tapi itu bagian dari dirinya, ya bagi saya tidak masalah, it's okay gitu. Tapi kalau tapi lain lagi tadi ceritanya ketika mengatakan bahwa apakah Tuhan kemudian tidak memberikan saya pasangan dan sebagainya gitu. Itu mungkin ada berbagai cara pandang bahwa jodoh itu dari siapa sih gitu kan. Pertanyaan, jodoh itu dari Tuhan gitu. Berarti kalau ada orang yang tidak bisa jomblo kan saiki berarti ora di catatane Tuhan hilang kan. Bisa hilang. Lingsut ya. Dan kemudian pertanyaan akalnya adalah, nak jodoh di tangan Tuhan berarti jodohku sudah ditentukan berarti. Terus nak ono sing
anak yang mungkin masih kecil dipanggil Tuhan, atau orang yang sudah masih bayi kemudian dipanggil Tuhan, itu terus jodohnya iki piye mesake tenan iki. Wis dipanggil Tuhan duluan lho jodohnya Sal. Ojo-ojo jodohnya. Wis dipanggil Tuhan. Nah, itu adalah jodoh itu balik lagi kepada ya Tuhan mungkin menyiapkan. Tuhan sudah menyiapkan itu gitu. Tapi balik lagi Tuhan itu, cara mencintai Tuhan itu bukan mengekang kita. Cara mencintai Tuhan itu membebaskan kita. Membebaskan kita dengan pilihan-pilihannya. Tapi kalau tadi cara pandangnya juga adalah jodoh itu 100% dari tangan Tuhan, maka mungkin orang akan mengatakan ketika orang menikah dan bercerai, mereka kan mengatakan, loh Tuhan piye to jodohke aku karo wong ngene gitu. Atau masa aku dijodohke kemudian bercerai, oh berarti itu bukan jodoh saya. Kan enak sekali gampang sekali jadi alasan bahwa sudah menikah kemudian saya merasa kamu bukan jodohku, yaudah kita cerai saja. Oh kan kurang ajar sekali kalau gitu. Tadi ya. Artinya bahwa tadi tentang pilihan dan sebagainya itu ketika engkau sudah berpasangan, ketika engkau sudah memiliki pasangan dan berkomitmen dengan pasanganmu, ya itu menjadi anugerah, bahwa engkau menerima anugerah itu, engkau menghidupi anugerah dengan hadirnya sosok penolong bagimu itu. Tetapi ketika engkau memutuskan untuk sendiri, ya engkau juga menerima anugerah Tuhan dalam bentuk yang lain. Paulus itu kan juga tidak menikah. Paulus kan selibat juga. Ada kan di dalam surat Korintus kalau saya tidak salah, Korintus berapa? 1 Korintus berapa gitu saya lupa. Ketika Paulus mengatakan bahwa ketika engkau memutuskan untuk menikah, ya menikahlah untuk Tuhan. Artinya berpasangan itu hiduplah untuk Tuhan, dan ketika engkau sendiri ya hiduplah untuk Tuhan juga gitu. Artinya tidak ada yang salah dengan pilihan apapun, jika selibat atau tidak. Bahkan juga ada beberapa yang saya kenal juga, ada kakak tingkat saya yang memutuskan untuk selibat. Itu bagian dari pilihan dia, karena dia merasakan anugerah Tuhan dalam bentuk yang lain. Tapi kalau orang yang berpasangan, ya itu terimalah itu sebagai anugerah juga. Pandanglah itu, rayakan itu sebagai anugerah dalam berbentuk adalah pasangan yang engkau bersamamu sekarang. Bahwa itu adalah ya syukurilah itu sebagai anugerah gitu. Mungkin simpelnya kita jangan hanya berserah aja dengan ayat itu tadi. Kita harus tetap berusaha untuk mencari gitu. Harus ada actionnya anak. Nak guru ngandelke semua kowe nang omah tok ya. Coba jare saiki kowe nang omah tok ora usah metu-metu ning ndi-ndi. Apakah mungkin jodohmu kan datang ya? Ya enggak. Wah, kowe gur ning kamar terus ora tau lunga rono rene, ora tau kumpul karo cah nom-nom ya. Stres ya tadi nih. Angel. Ini yang di belakang ini lucu ya. Ini ada yang sangat relate. Ya itu sih tentang gitu. Jadi ya tadi benar bahwa harus berusaha juga. Iya. Tuhan memang menyiapkan, tapi pilihan ada di engkau. Kamu menerima itu enggak? Atau kamu memilih untuk yang lain? Itu kasih Tuhan selalu bersamamu lah. Gitu. Apapun pilihanmu. Oke, bisa ada tambahan lagi? Udah. Ternyata ngobrol gini Seru ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin butuh obrolan-obrolan kayak gini lagi gitu ya, kita membahas hal lain gitu tentang pacaran di point of view yang lain. Itu nanti teman-teman bisa komen kira-kira mau bahas apa lagi. Nanti pemuda remaja, nanti Mas Vincent akan membuat program ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Ngobrol pacaran gitu. Atau mungkin kayaknya mau curhat. Oh ya, kita sebenarnya ada tempat untuk curhat di Komisi Remaja. Sebenarnya cakep. Ya, itu sebenarnya kita ada tempat atau wadah untuk kita saling curhat. Itu ada remaja dan pemuda itu membuat program Konco Sambat. Jadi teman-teman untuk pemuda dan remaja kita bisa saling bertukar pikiran atau sharing. Nah, kita menyediakan beberapa konco sambat untuk teman-teman. Mereka bisa memilih salah satu konco sambat dan ya tidak terbatas. Kita jadi bisa bertemu atau mungkin hanya video call atau ya tidak terbatas untuk itunya. Jadi seperti itu. Oke, gitu. Jadi thank you Mas Adi buat hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol, semoga teman-teman di rumah mendapatkan insight dari yang kita obrolkan hari ini. Terus pokoknya sehat-sehat terus, semangat terus pelayanannya. Ya, thank you juga ya buat obrolannya juga. Ada hal-hal yang menarik yang
tadi dari cara pandang teman-teman, dari Vincent juga, Kevin ya juga memperkaya saya juga. Jadi gitu teman-teman, episode aku suka menuturkan kali ini tentang pacaran sih bener kepiye. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari apa yang kita obrolin hari ini. Jangan lupa terus like, share, subscribe channel YouTube Diganti Sampai Sampai ketemu di Aku Suka Menuturkan episode ke-11. Dadah. Dadah.